mind. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Halo, selamat malam teman-teman. Dimanapun saat ini Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan dari satu apapun ya. Oke, di perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi tentang budidaya atau cara budidaya sawi di polybag ya teman-teman. Ini budidaya sawi di polybag atau di pot juga boleh. Jadi pada dasarnya tanaman sawi itu mudah untuk dibudidayakan teman-teman, dan asal kita memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kita dalam budidaya sawi tersebut. Dan faktor-faktor itu diantaranya adalah yang pertama teman-teman, di sini kita harus benar-benar memperhatikan dalam menentukan atau memilih benih sawi. Itu harus kita benar-benar sortasi ya teman-teman, atau kita pilih yang unggul. Jangan sampai kita menggunakan benih yang tidak unggul teman-teman, karena benih yang tidak unggul itu akan menyebabkan kegagalan dalam budidaya kita. Dan setelah benih, kemudian kita juga harus memperhatikan cara penanamannya. Dan cara penanamannya ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita akan menanamnya di pot atau di polybag. Polybag lah lebih banyak kan, tapi kalau menggunakan pot-pot juga boleh. Dalam memilih media khususnya, itu kita harus benar-benar perhatikan juga, karena tanaman sawi ini dia memerlukan atau membutuhkan media atau tempat hidup itu yang benar-benar baik. Misalnya di sini kita harus menggunakan tanah yang gembur, subur ya teman-teman, dan juga unsur haranya itu tercukupi. Kemudian juga kadar airnya juga perlu kita perhatikan, karena tanaman sawi ini teman-teman dia tuh menyukai banyak air. Jadi kalau kita membudidaya atau menanam sawi di musim kemarau, itu kita harus rajin-rajin melakukan penyiraman. Karena kalau tidak dilakukan penyiraman, maka seperti yang saya bilang, sawi tidak suka dengan musim kekeringan. Dia lebih suka dalam musim penghujan atau cukup dengan sawi itu dia tidak mau di musim kekeringan. Kecuali kalau kita budidaya di musim kering, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan airnya, yaitu dengan cara menyiram pagi dan sore, tergantung juga kebutuhannya. Dan sawi di sini dia juga merupakan tanaman yang sangat digemari oleh masyarakat teman-teman. Jadi sawi ini merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki gizi tinggi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pengkonsumsi yang memakan sawi itu dari kalangan anak-anak sampai orang tua, dia juga semuanya menyukai atau mengkonsumsi sawi ini, karena tanaman sawi ini juga mengandung vitamin C. Jadi nggak cuma jeruk aja ya teman-teman yang mengandung vitamin C, tetapi tanaman sawi ini juga mengandung tanaman C. Dan seperti yang kita ketahui, dengan mengkonsumsi
tanaman sawi atau sayur sawi ini, kita akan terhindar dari resiko penyakit diabetes dan juga penyakit jantung, teman-teman. Jadi sangat diharuskan ya teman-teman, kita itu mengkonsumsi sayur, khususnya sawi yang seperti kita bahas malam hari ini. Dan bagi yang sering melaksanakan program diet, nah dia juga perlu teman-teman, kalau mungkin di ibu-ibunya atau adik-adik yang punya program diet, di sini juga dianjurkan untuk mengkonsumsi sawi, karena sawi ini dia memiliki fungsi atau memiliki keuntungan ya, dia bisa mengatur tingkat kolesterol dalam tubuh kita, sehingga yang punya program-program diet ingat itu banyak-banyak konsumsi sawi. Dan khasiat lain, sawi itu sangat bukan khasiat ya kalau ini ya, selain khasiat yang tinggi, maksud saya sawi ini juga memiliki peluang yang sangat tinggi di bidang bisnis. Nah, kalau kita mungkin teman-teman berkeinginan memiliki bisnis, sawi ini juga merupakan peluang bisnis yang besar teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu rata-rata mengkonsumsi sawi atau menyukai dengan sawi. Jadi dengan demikian maka peluang bisnisnya juga terbuka lebar untuk semua, tetapi khususnya petani, karena petani yang lebih tahu, karena dia yang membudidayakan, kapan saatnya dia menjual. Atau juga kalau selain petani juga boleh, mungkin untuk teman-teman yang ingin menjadi pengepul atau tengkulak. Jadi kalau ketika ada tetangga kita yang nanam sawi, kita kalau sudah panen kita datang dan kita beli. Jadi kita nanti bisa jual lagi ke pasar atau ke rumah makan. Atau kalau di Kalimantan itu biasanya yang sering memakai atau menggunakan sawi ini di tuh yang jualan tok gitu, bakso, mie ayam, dan yang lainnya lah, itu hampir tiap saat dia menggunakan sayuran sawi ini. Ya, itu tadi teman-teman dari fungsi, manfaat, dan peluang bisnisnya. Jadi udah saya ceritain semuanya bahwa sawi itu memang benar-benar bermanfaat untuk kesehatan. Nah, juga buka peluang untuk bisnis yang punya jiwa bisnis, dan juga sawi itu bisa menjaga kesehatan keluarga, karena kalau kita tanam di polybag itu tak perlu lahan yang luas teman-teman, cukup ditaruh di teras atau di samping-samping rumah, dengan syarat kita buatin rak-rak gitu ya teman-teman, nanti kita susun. Khususnya untuk ibu-ibu biasanya dia suka nanam bunga-bunga, kan dibuatin rak-rak. Nah, selain nanam bunga, kita juga boleh menanam sawi ini. Terus kita masuk ke budidayanya ya teman-teman. Jadi dalam kita melakukan budidaya tanaman sawi teman-teman, kita harus memperhatikan yang pertama itu adalah syarat tumbuh sawi. Jadi di sini tanaman sawi ini teman-teman, jika kita menanamnya di lapangan atau di lahan, dia itu menginginkan aja lah, menginginkan pH itu di antara 6 sampai 7 atau pH netral ya. Dan yang pastinya juga tanah yang gembur, subur, dan tercukupi kandungan airnya. Dan karena kita belajar di polybag, jadi di polybag juga sama teman-teman, jadi medianya tuh harus gembur, subur, dan juga tercukupi kadar airnya, dan juga pH-nya itu terjaga. Dan selain syarat tumbuh, yang faktor yang perlu kita perhatikan
dalam budidaya sawi, yaitu kita harus memilih bibit. Seperti yang saya singgung di atas tadi, bahwa kita harus memilih bibit yang unggul. Terus gimana caranya kita memilih bibit yang unggul itu, teman-teman? Jadi kalau kita beli bibit atau benih, kita lihat, teman-teman, kita buka bungkusnya itu, terus kita sortasi itu kita pilih ya, teman-teman. Jadi kalau bibit yang unggul itu bentuknya bulat, dan dia memiliki ukuran yang relatif kecil, dan berarti kalau bentuknya tidak bulat atau ukurannya yang besar-besar, itu berarti dia kurang unggul ya, teman-teman. Dan yang kedua, dari segi warnanya, teman-teman, karena bibit sawi yang bagus atau yang unggul itu dia warnanya coklat ke hitam-hitaman. Dan yang ketiga, dia memiliki bijinya itu memiliki permukaan yang licin, dan juga dari warna tadi dia mengkilap. Itu baru ciri-ciri yang unggul. Terus, dan yang terakhir, bibit yang baik itu dikemas menggunakan aluminium foil yang masih utuh, teman-teman. Jadi bungkus sawi itu sebenarnya itu aluminium yang dari dalamnya itu. Jadi kalau beli bibit, jangan sampai kemasannya itu udah rusak, atau kita menggunakan bibit yang udah lama kita beli, udah lama terbuka, dan kemasannya itu tidak dikembaliin atau ditutup dengan rapat, itu dijamin itu udah tidak unggul atau bibitnya udah tidak bagus lagi. Oke, di sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita menggunakan bibit atau harus memilih bibit seperti itu? Karena tujuan kita melakukan atau memilih bibit yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi, dari warna, bentuk, dan juga kemasan, itu supaya kita itu mendapatkan hasil yang memuaskan, teman-teman, atau menghasilkan sayur yang kita panen itu memiliki kualitas yang bagus dan juga sesuai dengan harapan yang kita inginkan dari awal kita melakukan budidaya itu, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui juga, kalau di tahap pemasaran atau konsumen kita, otomatis dia akan memilih produk-produk yang baik atau yang unggul pastinya. Ya, itu tadi seputaran di awal budidaya. Terus yang selanjutnya kita masuk di prosesnya ya, teman-teman. Ya, teman-teman, tadi udah saya sampaikan dari bagaimana kita memilih benih atau bibit, terus syarat tumbuh, dan selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam budidaya sawi ya, teman-teman. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita budidaya sawi itu kan menggunakan polybag ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita lewati, yaitu yang pertama, yaitu kita harus melakukan persemaian. Karena tanaman sawi ini dia memiliki biji yang sangat kecil ya, teman-teman. Jadi kalau kita langsung tanam di polybag yang mungkin ukurannya atau diameternya yang besar, kemungkinan dia kurang tumbuhnya itu kurang bagus karena langsung ditanam. Berbeda kalau kita lakukan dengan penyemaian terlebih dahulu. Oke, di sini kita dalam tahap penyemaian itu atau langkah-langkah penyemaian. Yang pertama,
kita harus mempersiapkan polybag yang akan kita gunakan untuk melakukan semai atau untuk menyemai. Itu biasa digunakan diameter 15 ya, jadi lumayan sekitar segini lah besarnya, lebar ya, diameternya kurang lebih segitu tadi. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan media. Di sini media itu kita pakai misalnya tanah humus ya, tanah gembur subur tadi, kemudian dicampur menggunakan kompos atau pupuk kandang, teman-teman. Kalau teman-teman bertanya berapa perbandingannya, biasanya kalau saya melakukan budidaya itu dalam perbandingan itu biasa saya menggunakan 3:1. Jadi kalau misalnya tapi ini tanahnya benar-benar tanah yang subur ya teman-teman, gembur dan atau tanah humus. Jadi kita tinggal nambahin pupuk kandangnya itu yang di perbandingan satunya. Jadi misalnya lebih enaknya kalau misalnya kita menggunakan takaran ember, terserah ember, mau ember setengah kilo, sekilo itu boleh. Jadi kalau misalnya ember yang setengah kilo, 3 ember, otomatis pupuk kandangnya itu 1 ember, karena perbandingannya 3:1 ya teman-teman. Kalau itu sudah kita lakukan, kemudian biji sawi tadi kita semai di polybag yang diameternya 15 tadi. Karena kan tanah sudah dicampur dengan pupuk kandang, kemudian dimasukkan di polybag, dan kemudian di bijinya tadi, biji sawi tadi disamai di situ. Terus yang kemudian setiap polybag itu bisa kita isi 2 atau 3 ya, tapi dengan dijarak. Jangan terlalu padat, karena tujuannya nanti kalau udah besar itu bisa dicabut atau dicungkil gitu teman-teman, dipisah. Dan setiap pagi atau sore, atau yang bagus itu memang pagi dan sore dilakukan penyiraman teman-teman. Jadi dilakukan penyiraman, kecuali kalau musim hujan. Kalau musim hujan mungkin cukup disiram di pagi atau sore aja, tergantung kebutuhan airnya juga teman-teman. Jangan sampai semaian kita ini kering, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dalam proses penyemaian. Karena penyemaian yang normal itu dia hanya memerlukan waktu 3-4 minggu ya teman-teman. Jadi atau bisa dikatakan 1 bulan. Umur semaian 1 bulan itu sudah bisa dipindahkan ke polybag yang lebih besar ya teman-teman, berbeda dengan polybag yang kita gunakan untuk menyemai. Kalau polybag yang kita gunakan untuk nanam itu biasa dia diameternya 30 atau yang lebih besar. Dan metode tanamnya di sini yang pertama, kita lakukan pencabutan dari semaian tadi, kemudian kita pindahkan di polybag yang udah kita isi dengan tanah atau media yang seperti yang saya sampaikan di penyemaian tadi, samain aja. Dan setiap polybag itu juga diisi, karena ini semaian udah umur 1 bulan, jadi semaiannya itu dikasih dicabut 1 terus dipindahin di polybag itu. Jadi per polybag juga 1 batang itu udah cukup. Dan perawatannya juga sama teman-teman, kita lakukan penyiraman di pagi dan sore hari, tergantung juga dari cuaca. Kalau musim penghujan bisa aja cuma 1 kali siram, tapi kalau di musim kemarau bisa 2 kali, pagi dan sore. Dan perawatannya selain kita melakukan penyiraman, kita juga harus memberikan pupuk teman-teman. Pupuk ini
bisa kita gunakan pupuk organik. Pupuk organik walaupun di awal udah saya jelaskan dipakai, tapi di proses budidayanya atau di masa pertumbuhannya itu juga perlu ditambahkan lagi, atau bisa dikatakan pupuk susulan ya, karena dilakukan setelah awal pemberian media atau awal proses penanaman. Itu dinamakan pupuk susulan. Dan pupuk susulan ini juga bisa digunakan selain pupuk organik, juga bisa menggunakan pupuk kimia. Tetapi juga tergantung kita. Kalau kita menginginkan tanaman itu tidak mengandung kimia, otomatis tidak menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau menginginkan, juga nggak apa-apa ditambahkan dengan pupuk kimia, yang pasti dengan dosis yang kecil aja. Dan itu kita lakukan atau kita berikan pupuk susulan itu setiap 1 minggu sekali ya teman-teman. Jadi selama budidaya, jadi setelah pindah semai itu kita kasihkan, mungkin dalam 1 polybag itu segenggam gini kita tambahkan. Nanti seminggu ke depannya atau masuk di minggu kedua itu kita kasih lagi segenggam lagi. Dan itu ada cara perawatan dan penanamannya. Kemudian kita masuk di langkah selanjutnya, yaitu perlindungan hamanya teman-teman. Karena selain kita melakukan pemupukan, otomatis tanaman sawi itu juga ada serangan hama atau bahkan juga ada serangan penyakit. Nah, di sini kalau kita mengikuti teknik budidaya organik, otomatis pengendalian hamanya juga harus kita lakukan secara organik teman-teman. Tidak boleh menggunakan kimia, kecuali kalau kita budidaya atau tidak menginginkan hasil organik, otomatis boleh menggunakan zat kimia dalam proses pengendalian hama atau penyakitnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sawi itu mudah terserang hama. Karena seperti yang kita ketahui ya, sawi itu kan dia tanaman daun muda. Nah, biasanya di situ hama yang sering menyerang itu ada ulat, ada belalang, ada juga mungkin kayak semut. Pokoknya banyak binatang-binatang yang menginginkan tanaman sawi itu mati atau tidak berhasil dalam budidaya kita. Dan juga ada beberapa penyakit yang menyerang biasa, tergantung dari perlakuan atau proses budidaya yang kita lakukan. Karena penyakit yang sering kita jumpai di lapangan itu biasanya busuk akar, terus bercak-bercak pada daun, dia juga ada kering. Karena kalau yang kering ini biasanya dia dari asal atau serangan dari busuk akar tadi teman-teman, dia menyebabkan kering pada daunnya. Dan kalau menggunakan pestisida ya teman-teman, kalau kita menggunakan pestisida itu biasanya disemprot dengan ditain, tulisannya DITHANE, ditain ya. Dia fungisida ya teman-teman, karena dia memiliki bahan aktif yang sangat lumayan juga teman-teman. Jadi tapi saran saya kalau budidaya secara organik jangan menggunakan fungisida ini, karena fungisida ini lumayan berbahaya. Dan kalau ada cara lain atau alternatif bisa kita kendalikan secara tradisional aja. Misalnya kalau ada ulat ya udah ulatnya aja ditangkepin, dibuangin gitu ya teman-teman.
Kalau misalnya ada ditemukan busuk akar, ya udah dicabut aja, digali. Biasa kalau busuk akar tuh di dalam itu kayak ada ulat-ulat gitu loh, putih. Nah itu juga dibersihkan, dibuang, ditanemin baru aja. Itu lebih baik daripada kita menggunakan fungisida. Ya teman-teman, nah itu pengendalian hama penyakitnya. Kemudian oke, tadi sudah disampaikan pengendalian hama penyakitnya ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan tanaman-tanaman, mungkin ada yang mati atau yang enggak pertumbuhannya itu enggak normal ya teman-teman. Jika kita menemukan kasus seperti itu, maka kita harus melakukan atau kita harus sulam ya teman-teman, atau penyulaman. Jadi penyulaman ini tujuannya supaya kita mengganti atau menanam baru tanaman yang mati atau yang abnormal tadi. Itu kita lakukan, dan biasa kita lakukan itu sekitar seminggu setelah tanam. Tapi tanamnya ini dari pindah semai tadi ya teman-teman ya. Jadi dari semaian kita pindah di polybag yang agak besar tadi atau di pot. Setelah seminggu kemudian kita perhatikan lagi, kalau tanaman itu mati atau pertumbuhannya tidak normal, otomatis harus kita ganti dengan tanaman yang sehat atau yang baru. Terus selain dari penyulaman, kita harus memperhatikan gulmanya. Gulma itu teman-teman tahu kan, gulma itu misalnya ada kayak rumput-rumput atau tanaman apa aja selain tanaman yang kita budidaya itu disebut gulma. Jadi itu harus kita ambil atau harus kita bersihin. Karena gulma di sini dia itu merampok teman-teman. Ya, gulma itu dia mengambil alih makanan yang harusnya untuk tanaman yang kita budidaya, direbutnya, sehingga tanaman yang kita budidaya itu kalah. Itulah tugas gulma atau fungsi gulma. Dan kalau misalnya budidaya teman-teman tidak menginginkan organik, teman-teman juga bisa menambahkan pupuk urea ya teman-teman dalam proses penyiramannya. Misalnya kita melakukan penyiraman itu kan di pagi atau sore hari. Tapi kalau menginginkan dengan pupuk kimia, ya, teman-teman bisa menambahkan urea untuk dosisnya air yang sekitar 7 liter atau 10 liter. Biasanya kan ada ember ya teman-teman yang ukurannya 5 atau 7 atau 10. Dan kalau teman-teman menggunakan 7 sampai 10 liter, itu teman-teman bisa menambahkan urea 1 sendok makan. Kemudian diaduk ya teman-teman sampai larut, seperti kita buat kopi. Gulanya diaduk sampai larut. Nah, kemudian kita siramin ke tanaman sawi. Ingat, kalau teman-teman melakukan pemupukan secara cair ini, dosisnya harus diperhatikan. Karena kalau sempat dosis yang teman-teman gunakan lebih, maka kalau teman-teman menyiram kena tanaman, kena daunnya, maksudnya kena daun tanaman sawi tadi, pasti tanaman teman-teman akan layu atau bahkan mengering ya, karena kena kandungan pupuk air yang mengandung pupuk urea tadi. Jadi kalau teman-teman ragu, tapi teman-teman udah melakukan sesuai dengan dosis yang saya bilang, untuk air 10 liter 1 sendok makan, diaduk larut, dan teman-teman masih ragu, sebaiknya jangan disiramkan di tanamannya. Jadi kalau
misalnya ada pangkal tanamannya kan, boleh kita siramkan keliling di pangkal tanaman. Jangan disiramkan di daun sawi kita kalau teman-teman ragu. Tapi sebenarnya kalau takarannya benar, untuk 10 liter air ditambah 1 sendok urea, sendok makan ya, 1 sendok makan urea, diaduk sampai larut, disiramkan ke daunnya. Pun kalau tanaman udah berumur di atas 1 minggu itu tahan, atau maksudnya tidak layu. Kecuali di bawah 1 minggu atau di tahap penyemaian itu biasa masih ada yang layu-layu atau karena kena kandungan pupuk tadi. Tapi kalau untuk tanaman yang udah di atas 1 minggu, kita tanam di media polybag besar, itu dijamin udah tahan. Tapi seperti yang saya bilang, kalau teman-teman masih ragu ya disiramin aja di bawahnya. Oke, itu pupuk susulan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menambahkan pupuk urea tadi, otomatis pupuk kandangnya cukup sekali aja ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu 2 kali dalam selama budidaya. Jadi perawatan yang saya sebutkan tadi sangat penting ya teman-teman dalam proses budidaya sawi ini. Karena perawatan-perawatan itulah yang menentukan keberhasilan kita dalam membudidaya tanaman sawi itu. Ya, seperti itulah teman-teman. Dan teman-teman, di sini kalau kita udah melalui atau melewati langkah-langkah yang dari awal saya sampaikan tadi, kemudian kita sampailah di tahap yang terakhir ya teman-teman, yaitu panen. Ya, biasa kalau untuk petani atau siapa saja yang melakukan budidaya, ketika memasuki tahap yang terakhir atau panen ini, itu sangat yang ditunggu-tunggu atau waktu-waktu yang sangat membahagiakan. Jadi teman-teman, tanaman sawi itu bisa dipanen ketika dia berumur 2 bulan ya teman-teman. Jadi 2 bulan ini maksudnya dia itu setelah maksud saya 2 bulan itu dari umur semai. Jadi di semaian tadi kan sebulan, setelah dipindah di polybag lagi dia umur sebulan. Itu jadi umur sawi itu sebenarnya 2 bulan. Ya, 2 bulan ya teman-teman. Dan kayaknya kalau masalah panen ini tidak perlu saya jelaskan karena caranya saya yakin teman-teman pasti bisa ya. Cara panen sawi ini lumayan mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tapi jika atau waktu panen ini itu banyak teman-teman, maksudnya kita akan memanen sawi ini dalam jumlah yang banyak, misalnya sampai ratusan kilo atau bahkan lebih dari ratusan kilo, itu kita harus memperhatikan waktu panen. Kenapa? Karena kita kalau panen sawi tidak memperhatikan waktu panen, biasa mempengaruhi di hasilnya. Hasilnya itu karena banyak tadi kan teman-teman. Berbeda kalau kita cuma panennya untuk nyayur atau dikonsumsi sendiri, itu mau dipanen pagi, siang, sore, bahkan subuh pun boleh panennya. Tapi kalau untuk dijual atau pasarkan, otomatis kita harus memperhatikan waktu yang tepat dalam pemanenannya. Jadi teman-teman, kalau kita panen itu sebaiknya dicabut ya teman-teman. Cabut
Nah, kemudian baru akar itu dipotong atau pangkal batangnya itu dipotong biar rapi. Terus itu caranya dan waktunya. Yang bagus panen sawi itu adalah sore ya teman-teman. Karena biasa kalau contoh di daerah saya itu orang panen sawi itu sore, nanti malamnya itu diembunkan, maksudnya ditaruh di luar rumah gitu. Setelah di packing baru paginya itu diantar ke pasar. Itu secara tradisionalnya. Karena kita pakai yang sederhana saja, kecuali kalau yang untuk ekspor apa itu dia bisa dilakukan di pagi hari atau itu enggak masalah karena dia memiliki alat yang bagus untuk menjaga kesegaran dari tanaman sawi. Oke teman-teman, itu tadi udah panjang lebar saya menjelaskan. Semoga teman-teman paham dan mengerti cara atau teknik budidaya tanaman sawi ya. Karena ini penting saya sampaikan karena saat ini di program-program daerah atau kabupaten dimanapun mereka banyak pemerintah itu memprogramkan untuk budidaya sayur-sayuran di lingkungan ya teman-teman, atau di sekitaran rumah. Itu gunanya untuk mencegah stunting ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat, dan jika teman-teman kepingin lebih jelas atau kurang paham, silakan like di bawah ya. Mohon maaf, bukan like, silakan komen, maksudnya silakan komen di bawah. Mau tanya-tanya silakan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan didukung terus channel Gaffa Dogom agar terus berkembang dan dapat terus berbagi tentang dunia atau seputaran dunia pertanian. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Selamat malam.